di masing. Oke, bentar ya kalau dengan sudah muncul ya di layar teman-teman semua. Oke, kita ke slide yang pertama ya, review sedikit tentang kapasitas kerja fisik. Jadi kalau sebelumnya itu kita membahas tentang biomekanika. Biomekanika itu kaitannya sama otot dan tulang gitu ya. Bagaimana kita mengukur kekuatan otot, kemudian bagaimana sih posisi-posisi yang baik sehingga tulang kita, otot kita itu tidak mengalami gangguan. Itu masuknya ke biomekanika. Nah, kalau ke fisiologi kerja itu kita melihat fisik atau kemampuan fisik kita, atau kalau misalnya kita lihat atau kita review yang kemarin itu berhubungan sama energi. Jadi kalau misalnya kemarin sudah bahas tentang kekuatan otot, ini lebih kepada energi. Makanya kemarin kita ada yang namanya sistem peredaran darah, terus ada sistem pernafasan ya. Kemarin kemudian ada sedikit tentang bagaimana karbohidrat, protein dan lain-lain. Nah, itu fungsi atau pintu keluarnya itu adalah ke energi. Nah, fisiologi itu ngelinya adalah ke energi. Apa isu pentingnya? Isu pentingnya adalah kita memahami tentang kapasitas fisik seseorang pada saat bekerja. Jadi kita pahami dulu dan kita sama-sama sepakat ya dulu di awal bahwa manusia itu semua punya keterbatasan dan keterbatasan pada manusia itu tidak untuk dipersalahkan gitu ya, tapi untuk dicarikan solusi bagaimana keterbatasan itu bisa diselesaikan dengan teknologi atau sistem kerja yang kita bangun. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang salah dengan si manusia, manusia lemah, manusia lupa dan lain-lain itu tidak menyalahkan si manusia karena memang manusia itu kan tempatnya lemah dan salah gitu ya. Nah, kemudian kita pahami juga bahwa kapasitas kerja fisik itu adalah kemampuan maksimal tubuh kita dalam menghasilkan energi. Ya, kalau misalnya di sini ada yang mengambil biologi ya, sama saya juga perkuliahannya. Jadi energi atau sistem metabolisme kita itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah makanan atau zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, dan yang kedua itu adalah oksigen. Jadi dua itu. Dua itu menentukan berapa besar energi yang akan kita dapatkan. Nah, maka kalau kita belajar tentang kapasitas kerja fisik selalu dikaitkan sama dua itu, yaitu apa yang zat gizi yang kita makan atau yang masuk ke dalam tubuh kita, dan juga berapa sih oksigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh kita. So, makanya kemarin kan ada penjelasan tentang kapasitas paru-paru gitu ya, karena dipahami perlu dipahami bahwa orang yang punya kapasitas paru-paru kecil pasti dia akan menghasilkan energi yang kecil juga gitu. Nah, kemudian apa peran ergonomi di sini? Peran ergonomi ini adalah memastikan bahwa energi atau metabolic cost yang dibutuhkan saat seseorang bekerja itu masih berada dalam kapasitas fisiologi individu tersebut. Nah, singkat cerita, gimana sih kita memastikan kalau eh, apa namanya energi seseorang itu kurang atau melebihi kapasitas kerja? Kalau kita menggunakan ergonominya teknik industri ya itu nanti tetap ada pengkategorian. Jadi entah dari hasil pengukuran itu nanti kita ketemu nih hasil pengukuran ini itu masuk ke dalam kategori mana, atau kategori pekerjaan yang berat, sedang atau ringan, tetap akan diarahkan ke pengkategorian. Nah, ergonomi nanti fungsinya di situ. Jadi kembali lagi ergonomi awalnya itu adalah mengukur. Dari mengukur itu nanti kita bisa mengetahui apakah urgent atau apakah harus segera dilakukan perbaikan. Jadi skala prioritasnya akan berubah ketika hasil pengukuran itu mengatakan bahwa high risk atau uh, resiko tinggi kelelahan nih, jadi perlu harus segera diperbaiki. Ya.
Nah, kapasitas kerja fisik itu bisa diukur dengan beberapa metode ya. Di sini saya menyebutkan 5. Mungkin kalau teman-teman nanti baca paper-paper lagi, terlebih paper-paper jurnal atau jurnal internasional yang terindeks Scopus, itu nanti ada beberapa metode baru ya yang mereka pakai mungkin untuk mengukur kapasitas kerja fisik. Nah, tapi ini saya sebutkan yang umum dipakai ya. Yang umum dipakai di kita sekarang adalah ini. Yang pertama itu adalah kapasitas aerobik maksimal. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian evaluasi beban kerja. Nah, yang poin kedua ini tidak saya bahas di sini ya, karena eh, kalau mengevaluasi beban kerja itu menurut saya itu nanti nyambung juga ke biomekanika yang kemarin. Kemudian yang ketiga, konsumsi oksigen. Nanti kita bahas. Yang keempat, denyut jantung. Nanti kita juga bahas. Yang kelima, penilaian subjektif. Nah, yang kelima ini juga tidak saya bahas ya. Jadi saya uh, akan lebih mempoinkan pada yang objektif. Ya. Oke. Nah, uh, nah ini adalah uh, tentang P02 max atau volume oksigen maksimal yang dapat dihirup oleh seseorang. Jadi P02 max itu adalah satu indikator penting untuk mengevaluasi kapasitas kerja fisik. Balik lagi ya ke yang awal tadi bahwa energi kita itu ditentukan oleh gizi yang masuk ke tubuh kita dan seberapa banyak oksigen yang masuk ke tubuh kita. Nah, ketika kita sudah tahu seseorang ini bisa menghirup oksigen sampai berapa gitu ya terukur, maka kita sebenarnya bisa mengatakan bahwa orang ini tuh punya kemampuan fisik yang besar gitu. Sehingga kalau misalnya kita kasih dia pekerjaan yang uh, agak lelah itu sebenarnya nggak masalah gitu. Bentar ini kayak ada yang bocor ya. Nah, kemudian um, saya lanjutkan. Nah, apa yang dipakai untuk mengukur? Kalau pada praktikal yang ada di kampus-kampus top 10 ya, MIT misalnya atau Oxford itu untuk mechanical engineer atau ergonomics itu dia pakai Douglas Back gitu. Kalau di Indonesia ada nggak Bu? Um, saya itu belum pernah menemukan ya. Jadi selama saya nggak tahu kalau di kampus-kampus seperti UI dan UGM apakah pakai ini untuk praktikum. Tapi selama saya berkuliah di UNS maupun ITB itu tidak menggunakan ini gitu. Jadi mereka pakai apa? Jadi mereka itu pakai treadmill atau pakai ergo cycle ya, sepeda ya sepeda lah alat-alat bersepeda selain treadmill itu ya kalau sepeda di dalam ruangan nah itu nanti dihubungkan ke yang namanya Douglas Back. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, Douglas Back ini menarik. Jadi uh, bisa dilihat di situ bahwa seseorang yang sedang naik ergo cycle itu atau naik sepeda, dia itu menggunakan semacam pipa ya. Nah, pipa ini dipakai untuk menghirup dan juga untuk mengeluarkan karbon dioksida. Uh, jadi untuk uh, apa namanya hidung itu dijepit. Jadi kita nggak diperbolehkan menghirup udara atau oksigen itu lewat hidung. Gitu. Jadi emang semua satu jalur dan di selang ergo cycle di selang 12 back itu kan ada selangnya di sini. Nah, di situ ada katup yang katup itu tuh uh, memungkinkan kita itu untuk menghirup udara itu langsung dari udara luar ya lewat pipa ini. Pipanya itu ada 3 biasanya. Nanti yang satu itu
kita bisa menghirup udara dan ketika kita menghembuskan nafas atau mendorong itu otomatis katup terbuka. Nanti kalau kita menghirup lagi itu katupnya tertutup gitu sehingga itu nanti fungsinya apa? Jadi nanti kita akan lihat di sini. Em, Saat berlari atau tadi ya menggunakan ecocycle itu nanti operator akan menghembuskan nafas ke Douglas bag. Nah, di Douglas bag itu nanti ada jumlah CO2 yang masuk. Tapi nggak cuma CO2 karena oksigen yang kita hirup itu pun nanti akan terukur oleh uh, apa ya namanya ada alat gitu kecil yang dia itu bisa mengukur jumlah oksigen dan juga jumlah karbon dioksida yang masuk. Jadi sistemnya kayak karbon dioksida itu nanti ditarik ke mesin itu, melewati mesin itu dan menghitung secara otomatis gitu. Nah, terus eh, prinsipnya kecepatan si treadmill atau kecepatan si ergo cycle itu dinaikkan sehingga si operator semakin capek, semakin capek sampai akhirnya peningkatan kecepatan treadmill ataupun ergo cycle itu tidak meningkatkan jumlah oksigen yang masuk. Jadi di sini disebutkan ya di poin kedua terakhir itu inilah titik V02 max individu dan terjadi ketika denyut jantung maksimal. Jadi eh, penambahan kecepatan itu tidak berdampak pada jumlah oksigen yang kita hirup. Kenapa nggak bisa berdampak? Ya karena paru-paru kita udah nggak bisa nampung oksigen lagi, alias kapasitas oksigen yang bisa ditampung oleh paru-paru itu sudah maksimal. Jadi kalau misalnya kita mau menghirup lagi itu udah nggak bisa. Nah itulah puncak kelelahan seseorang. Dimana kalau misalnya itu dipertahankan beberapa menit aja, mungkin orangnya bisa pingsan gitu ya. Paling nggak minimal itu mungkin bahasa Jawa-nya gelir gitu ya, atau hampir pingsan. Makanya biasanya anak-anak praktikum, kalau yang praktikum di sini tuh, kalau udah praktikum fisiologi, apalagi kalau yang orangnya gemuk-gemuk, itu biasanya udah sampai eh, geletak gitu, udah sampai berbaring di lantai gitu, udah pusing dan lain-lain gitu. Ya, karena emang kita mencari eh, P02 max, jadi titik maksimal yang bisa diambil tuh sampai berapa sih oksigennya. Nah, itu tadi salah satu cara mengukur kapasitas oksigen maksimal. Nah, kemudian kita pelajarin sedikit ya tentang sebenarnya apa sih yang mempengaruhi V02 max atau volume oksigen maksimal yang bisa dihirup oleh seseorang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu ada faktor demografi. Faktor demografi itu misalnya tadi ya tempat kita tinggal. Jadi kalau kita tinggal di dataran tinggi yang dia suhunya, biasanya suhunya dingin ya, dan tekanan udaranya itu relatif tinggi, kita justru lebih sulit untuk bernapas gitu. Kalau di area tinggi, makanya kalau misalnya teman-teman naik atau muncak ya ke gunung gitu, semakin tinggi, semakin mendekati puncak, itu biasanya kita akan semakin sulit bernafas gitu. Jadi eh, sarannya ya nggak usah ngoyo gitu. Apalagi kalau misalnya udah tinggal dikit sampai puncak ya udah santai aja. Kenapa? Karena kita naiknya susah gitu ya, energi kita yang keluar banyak, tapi oksigen yang masuk ke paru-paru kita itu terhambat karena tekanan udara tadi. Nah, itu faktor demografi ya. Kemudian ada faktor usia, ada jenis kelamin, ada berat badan ya. Berat badan ini eh, otomatis ya. Jadi kalau misalnya orang gemuk itu dia punya kapasitas oksigen yang lebih kecil. Kenapa? Karena energi yang eh, dia punya untuk tubuhnya itu habis untuk membakar kalori dari lemak-lemaknya gitu. Atau bisa juga lemak-lemak yang ada di tubuhnya itu menekan di daerah dada atau diafragma paru-paru sehingga lebih sulit paru-paru itu untuk berkembang gitu volumenya. Nah, selain itu ada training, ada nutrisi, rokok. Nah, ini ada beberapa fakta yang perlu kita pahami ya, bahwa eh,
P02 maksimum itu dialami puncaknya itu di usia 18 sampai 20 tahun. Makanya kalau di industri itu misalnya kita recruiting eh, apa namanya tenaga operator lah ya yang memang kita butuhkan sekali tenaganya itu ya sebaiknya dicari yang usia 18 sampai 20 tahun. Kenapa? Karena di usia-usia itu paru-paru itu lagi maksimalnya mengumpulkan oksigen. Kualitas paru-parunya paling bagus, kemudian otot paru-parunya juga paling bagus itu di usia 18 sampai 20 tahun. Nah, nanti setelah usia 20 tahun itu, maka dia akan berangsur-angsur melemah tuh, atau berkurang P02 maksnya. Nah, biasanya terlihat itu mulai umur 40 tahun. Makanya idealnya setelah 40 tahun, itu kalau ada jenjang karir yang bagus tuh ya, usia 40 tahun itu nggak banyak melakukan pekerjaan lapangan. Karena pasti lebih cepat capek dan lain-lain. Nah, di usia 60 tahun nanti, P02 Max itu hanya 75% dibandingkan saat usia 20 tahun. Atau kita bisa bilang, kalau kita umur 60 tahun, itu kita volume paru-parunya sudah berkurang 25% dari sejak kita berumur 20 tahun. Gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya ya semakin tua itu semakin capek gitu. Itu bukan masalah gimana-gimana gitu ya. Emang secara alamiah seperti itu. Cuma nanti kita bahas ya ada namanya training. Nah, kemudian fakta lagi kalau wanita itu punya kapasitas paru-paru itu yang lebih rendah daripada laki-laki. Jadi kalau di sini dibilang 60 sampai 75% volume pria. Jadi atau kita bisa bilang wanita itu 20 sampai 25% lebih rendah volume paru-parunya dibandingkan laki-laki. Maka nggak heran juga kalau misalnya kita kita melakukan training yang sama atau exercise yang sama antara laki-laki dan perempuan, itu kita bandingkan energinya itu pasti lebih lelah perempuan. Makanya kalau misalnya kita hadapkan di lantai produksi atau misalnya di lapangan, ada laki-laki, ada perempuan yang sama-sama bekerja, kok ternyata yang lebih capek itu laki-laki. Nah, itu perlu dievaluasi ya, karena secara alamiah nggak seperti itu. Harusnya wanita ini yang lebih cepat capek karena volume paru-parunya lebih kecil dari laki-laki 20 sampai 25%. Ya, tapi ini terjadi catatannya ya terjadi setelah pubertas. Jadi kalau sebelum pubertas ya anak-anak remaja itu relatif sama. Nah, kemudian selanjutnya job training. Ya, job training itu bisa meningkatkan kapasitas kerja, output kerja, kekuatan otot, dan mengurangi potensi cedera. Jadi kalau misalnya ada apa namanya permasalahan ya, misalnya tentang kelelahan kerja gitu ya. Kelelahan kerja itu betul, kalau kelelahan kerja itu salah satunya disebabkan oleh beban kerja yang tinggi. Gitu. Tapi tidak hanya itu sebenarnya, karena eh, bisa jadi memang karena kapasitas fisik dari operator itu terlalu rendah, terlalu kecil. Lah, gimana misalnya kita bisa meningkatkan kapasitas itu ya salah satunya adalah dengan job training atau exercise tadi, dengan olahraga gitu ya, dengan jalan cepat ya, dengan lari kecil sehingga kapasitas paru-parunya itu bisa menjadi lebih besar gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang penelitian ya tentang analisis beban kerja gitu ya, terus ketemu nih eh, beban kerjanya itu melebihi apa namanya kemampuan operator. Kenapa? Karena mereka mengeluh, sering capek dan lain-lain. Diperiksa lagi. Kalau misalnya memang mereka udah rutin olahraga gitu ya, kemudian mereka makanan juga bergizi, tidak merokok, kok masih capek. Nah, itu baru indikasi bahwa memang ini beban kerjanya sudah berlebih. Jadi kita bisa melihat POV dari berbagai sudut pandang gitu ya. Nah, yang terakhir itu asap rokok. Jadi asap rokok itu jelas melemahkan energi kita. Ya, kenapa? Karena karbon dioksida pada asap rokok itu akan mengikat hemoglobin 200 kali lebih kuat dibandingkan oksigen. Dan ini juga merugikan apa namanya perempuan atau orang lain yang menghisap asap rokoknya ya.
Jadi bukan hanya yang merokok, tapi yang menerima asap rokoknya. Jadi kalau udah masuk ke sistem pernafasan kita dan sudah masuk ke alveoli, diedarkan ke darah, itu yang pertama ditangkap oleh darah kita itu bukan oksigennya, tapi karbon dioksida atau kalau misalnya kita menghisap polusi, ada karbon monoksida itu yang lebih cepat dihisap tuh. Jadi racun itu memang lebih cepat apa ya melekat ke hemoglobin daripada oksigen itu sendiri. Padahal kita tahu ya sumber energi kita itu bukan dari karbon dioksida atau yang lain, tapi dari oksigen. Jadi bahaya banget. Kayak kalau misalnya ada yang bilang rokok itu halal gitu atau apa itu saya kurang setuju ya. Kenapa? Karena memang disadari atau tidak efek jangka panjang dari rokok itu memang eh, apa ya menzolimi diri manusia itu sendiri, itu merusak tubuh manusia itu sendiri dan sesuatu yang ketika kita konsumsi atau kita lakukan itu merusak diri kita itu kan dilarang gitu ya. Jadi ya fix kalau menurut saya ya rokok itu nggak boleh gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita melihat dari konsumsi oksigen. Kalau kita tadi sudah pelajari VO2 max atau kapasitas oksigen yang bisa dihirup oleh seseorang, ya, kapasitas maksimal. Nah sekarang kita ke konsumsi oksigen. Jadi eh, kalau kita belajar tentang konsumsi oksigen itu nanti larinya ke yang namanya energi expenditure. Ya, kenapa? Kenapa? Karena eh, setiap liter oksigen yang kita hirup itu bisa dikonversi ya berdasarkan penelitian-penelitian yang ada itu bisa dikonversi menjadi berapa kilokalori sih energinya. Jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya melakukan kalau misalnya kita diet aja ya, diet itu kan em, salah satu parameter diet itu kan bukan tidak makan ya, tapi aktivitas fisik kita itu seberapa berat gitu. Karena orang yang olahraga 1 minggu sekali, 2 minggu, satu kali seminggu, 2 kali seminggu, sampai yang setiap hari olahraga, itu pasti membutuhkan energi yang beda-beda gitu. Karena kenapa bisa energi beda-beda? Karena oksigen yang masuk tuh pun beda. Jadi ibarat kata eh, kalau yang olahraga 1 kali seminggu, dia oksigennya hanya sekian 10 liter misalnya. Itu dikonversi nanti jadi energi yang sekian kecil gitu. Tapi kalau misalnya dia olahraga terus, itu kan energinya banyak. Kalau energinya banyak, itu otomatis butuh makanan yang banyak juga. Nah, makanya eh, prinsip diet itu kan sebenarnya memahami dulu aktivitas kita itu apa. Nah, balik lagi ke sini, ada beberapa penelitian yang mengatakan, ya, contohnya adalah Kromer et al. Tahun 2001, dia mengatakan bahwa setiap 1 liter oksigen yang dihirup itu setara dengan 4,8 sampai 5 kilokalori. Tuh. Nah, kemudian ada lagi yang ketika pekerja melakukan pekerjaan berdiri, dan berdiri itu melakukan pekerjaan yang ringan, tidak mengangkat beban ya, itu energi yang dibutuhkan itu adalah 0,95 kilokalori per menitnya. Dan ketika berjalan dengan kecepatan 3 kilometer per jam pada permukaan yang tidak kasar, maka energi yang dibutuhkan itu sekitar 2,6 kilokalori per menit. Jadi dari sini itu harapannya apa? Kalau misalnya bercandaan kita ya, anak teknik industri itu ternyata juga bisa jadi ahli gizi gitu ya. Kenapa bisa jadi ahli gizi? Karena kita itu bukan hanya melihat eh, butuh nutrisi apa enggak, tapi berapa ukuran nutrisi yang harus kita kasih. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa aktivitas itu tuh energi yang keluar sekian kilokalori, berarti harus dicarikan makanan yang itu bisa menghasilkan energi yang setara dengan itu, yang hilang itu tadi. Nah, kalau yang hilang itu cuma sedikit, ya berarti makanannya cuma sedikit, nggak boleh berlebih kayak gitu. Nah, dan ini adalah salah satu persamaan prediksi konsumsi oksigen yang eh, sering dipakai ya di beberapa jurnal penelitian. Jadi kalau misalnya kita mau tahu nih konsumsi oksigen seseorang itu berapa liter per menit.
Nah, ini ada rumus yang sudah given ya oleh si Yulianti tahun 2010. Ini kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ya, kalau nggak mahasiswa S2, S3 ITB kalau nggak salah. Nah, dia mengeluarkan rumus ini. Nah, di mana ini rumusnya yang atas itu untuk pria, yang bawah itu untuk wanita. Nah, yang atas itu rumusnya seperti itu, sudah ada keterangannya. eh, Mana ini? Nah, ini jadi untuk konsumsi oksigen itu melibatkan heart rate, denyut jantung, usia, dan juga berat badan. Gitu. Nah, kemudian eh, ini ada batasan ya, persamaan ini itu hanya bisa dipakai untuk pekerja Indonesia yang umurnya 20 sampai 40 tahun aja. Jadi memang ini namanya penelitian ya, namanya penelitian itu pasti ya boleh-boleh aja ngasih batasan penelitian karena terkait dengan responden, waktu penelitian juga. Jadi eh, persamaan ini itu hanya bisa dipakai untuk yang usia-usia 20 sampai 40 tahun dan itu orang Indonesia dengan fisik orang Indonesia. Nah, tinggal dimasukin aja. Nanti dia akan ketemu berapa fenol 2-nya. Nah, dari fenol 2 itu nanti seharusnya, ini saya belum munculkan tabelnya. Nanti dari situ itu bisa ketahuan sebenarnya termasuk konsumsi oksigennya itu termasuk tinggi, rendah, sedang atau seperti apa. Gitu. Nah, kemudian kita lihat yang denyut jantung. Selain kita pakai oksigen ini tadi, dia juga pakai denyut jantung sebenarnya, ya, pakai pergelangan tangan, cuma dia ada tambahan, jadi usia dan juga bobot badan sebagai variabel lain yang dipertimbangkan. Nah, kalau yang ini denyut jantung itu murni denyut jantungnya saja, ya, dia tidak mempertimbangkan ini pria atau wanita, kemudian dia usia berapa itu enggak. Nah, jadi seperti apa kalau yang denyut jantung? Jadi pendekatan ini itu dilakukan dengan mengukur denyut jantung setelah operator itu melakukan pekerjaan beratnya. Jadi misalnya nih ngangkatin beras, misalnya contoh yang angkatin beras 25 kiloan eh, 20 kali. Nah, itu selesaikan dulu di 20 kali. Nah, setelah selesai, mulai dari setelah dia meletakkan yang terakhir itu kita hitung. Nah, pada detik ke 30 sampai ke 1 menit kita kita hitung heart rate-nya berapa denyut per menitnya. Nah, nanti kalau sudah itu kita naik ke denyut nadi dari menit ke 1,5 sampai menit kedua atau ya menit kedua lah ya. Menit kedua. Nah, ini kan sebenarnya jaraknya itu apa namanya? Jaraknya itu singkat banget ya. Jadi dari menit ke satu diukur, menit kedua diukur, menit ketiga diukur. Kalau misalnya kita menggunakan teknik manual yang pakai denyut nadi yang ukur pakai tangan, itu kelamaan ya. Dan itu rentan salah sih sebenarnya. Karena kan denyut nadinya itu kan bisa cepet banget kan. Dan kita kadang, apa namanya, ujung jari kita nggak ngerasain tadi denyutnya 1 kali atau 2 kali. Jadi biasanya kita menggunakan alat bantu ya, seperti misalnya oximeter. Di situ kita langsung ukur tuh heart rate-nya berapa gitu. Ada ke 30 atau 1 menit setelah bekerja. Terus nanti heart rate kedua 2 menit setelah bekerja, heart rate ketiga 3 menit setelah bekerja. Nah, setelah itu nanti ada justifikasi pengukuran ya. Jadi kita hitung heart rate 1 dikurangi heart rate 3 itu berapa? Kan pasti heart rate 1 itu lebih lebih kencang ya atau lebih cepat karena kan baru aja selesai kerja gitu ya. Dan posisi ini operator itu ketika diukur dalam kondisi rileks ya setelah bekerja itu terus dia diam terus diukur. Jadi nggak nyambi kerja. Nah, kemudian ketemu heart rate 1, heart rate 2, heart rate 3 itu harus kurang dari 90, maka pemulihan setelah kerja itu terjadi secara normal. Jika rata-rata heart rate selama pengukuran itu kurang dari 110 dan di situ dijelaskan heart rate 1 kurang heart rate 3 lebih besar dari
10, maka beban kerja tidak berlebihan. Dan yang terakhir, jika heart rate 1 kurang dari heart rate, dikurangi heart rate 3 kurang dari 10 dan heart rate 3-nya lebih dari 90, maka pemulihannya masih kurang. Atau ya harus istirahat dulu sampai nanti uh, masuk ke kondisi normal, baru dia boleh kerja lagi. Jadi ini nanti akan menentukan juga, berarti dia harus istirahat berapa menit ya. Nah, ini untuk denyut jantung tadi ya, kita menggunakan kategori tadi seperti yang saya bilang. Kalau heart rate kita itu sampai 140 sampai 160 denyut per menitnya, itu udah ekstrim berat. Jadi mungkin teman-teman kalau sekarang kan jam tangannya udah bisa ngitung heart rate ya, apalagi jam apa mungkin teman-teman yang udah bekerja itu secara keuangan lebih bagus gitu ya. Jadi punya apa namanya uh, smartwatch masing-masing gitu kan. Nah itu bisa coba teman-teman ukur lah apa namanya heart rate-nya gitu ya. Itu denyutnya itu sampai berapa? Misalnya teman-teman lari pagi atau misalnya olahraga kecil. Kalau masih di bawah 140 itu masih aman. Tapi kalau udah 140 sampai 160 itu disarankan ya, disarankan untuk mengurangi kecepatan olahraganya atau misalnya olahraga beban ya bebannya dikurangi dulu. Exercise pelan-pelan, tambah dikit, nanti ditambah lagi gitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan ekstrim berat terus, itu jantung juga kasihan gitu. Dia dipaksa memompa darah dengan cepat terus gitu. Kayak kenapa terus ada jantungnya bengkak dan lain-lain gitu ya. Karena juga ternyata olahraga yang ekstrim atau melebihi kemampuan fisik itu nggak bagus. Kecuali kita udah exercise pelan-pelan, tambahin kecepatannya, aman, aman, tambahin lagi besok. Gitu. Nah, jadi untuk denyut jantung tetap ada pengkategorian ini untuk kita menjustifikasi apakah pekerjaan ini termasuk sedang berat, sangat berat, atau ekstrim berat. Kalau udah sangat berat atau ekstrim berat, berarti kita evaluasi. Jadi harus ada yang dikurangi. Atau pilihan kedua, ya kita exercise nih operatornya supaya dia bisa punya penol max yang lebih besar. Sehingga nanti denyut jantungnya pun nggak, apa namanya, nggak terlalu cepat. Nah, ini juga ada kardiovaskular load atau nanti kalau teman-teman mungkin baca beberapa skripsi dan paper itu namanya persentase CPL, di mana kita mengukur apakah orang itu lelah atau enggak itu dari persentase CPL-nya. Jadi kita mengukur denyut nadi ketika dia sedang bekerja dikurangi denyut nadi ketika dia sedang beristirahat. Gitu. Dan biasanya ketika istirahat ini kita tunggunya lumayan lama gitu ya. Jadi kayak misalnya uh, udah ngerasa nggak capek, nah itu kita ukur denyut nadi. Nah, terus denyut nadi maksimum, denyut nadi istirahat. Nah, denyut nadi kerja dan kalau denyut nadi maksimum itu kalau di CVL ada apa namanya konstantanya kalau nggak salah ya. Yang untuk laki-laki berapa, yang untuk perempuan berapa gitu. Jadi data kita itu hanya denyut nadi kerja, denyut nadi istirahat itu aja. Nah, dari situ nanti kita bisa ukur CVL-nya masuk ke prosentase yang mana gitu. Apakah tidak terjadi kelelahan, diperlukan perbaikan, atau yang bahkan itu tidak boleh beraktivitas gitu, saking lelahnya gitu. Jadi harus stop, dah stop, nggak boleh ngapa-ngapain, duduk, diem gitu. Nah, kalau misalnya kalau dilanjutin bisa pingsan dan lain-lain. Oke, nah itu tadi mengukur eh, apa ya tingkat pembebanan terhadap fisik kita terus dibandingkan dengan kemampuan fisik kita sendiri. Jadi nanti akan kelihatan apakah pekerjaan tersebut itu termasuk ekstrim berat buat kita atau enggak. Gitu. Karena tadi ya kembali lagi tergantung faktor-faktor itu. Ada juga misalnya untuk si A pekerjaan ini tuh enggak berat gitu karena Max-nya itu besar gitu. Tapi untuk si B mungkin ini berat gitu. Nah, jadi itu kan memang perlu diukur antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kemudian yang terakhir dari materi ini adalah menghitung waktu istirahat. Kalau kita sudah tahu, oke dia lelah, pertanyaan selanjutnya,
sampai kapan dia kita kasih istirahat. Kalau di pabrik-pabrik itu mungkin istirahatnya 1 jam gitu ya, 1 jam itu untuk sholat, makan, terus istirahat sebentar, itu nanti bekerja lagi. Sometimes waktu istirahat ini nggak perlu selama itu, gitu ya. Maksudnya nggak perlu sampai 1 jam, tapi bisa diberikan itu sering gitu. Kayak misalnya setiap 2 jam itu istirahat, setiap 2 jam istirahat, bukan 4 jam bekerja, istirahat sejam, terus 4 jam lagi gitu. Karena ya itu, karena ada perhitungannya tadi. Pemberian waktu istirahat cukup diyakini dapat membantu seseorang saat melakukan pekerjaan yang cukup berat seperti kerja konstruksi, kehutanan, dan juga penambangan. Jadi kalau teman-teman mungkin lagi ada di pekerjaan konstruksi atau di mining ya, pertambangan, itu perlu sekali untuk mengevaluasi juga benar enggak kita ngasih waktu istirahatnya itu cukup atau enggak. Kemudian istirahat yang singkat yang dilakukan secara berkala itu lebih baik daripada istirahat panjang, namun hanya sesekali. Itu kenapa? Karena ya itu tadi kadang kita itu jantung kita itu kan eh, bukan hanya jantung ya, semua tubuh kita itu pintar, smart semua. Jadi mereka sangat mudah untuk beradaptasi. Jadi kalau misalnya kita itu bekerjanya keras, itu jantung cepat cepat naik juga denyut jantungnya. Tapi kalau misalnya kita langsung pakai untuk diam, istirahat, rileks, itu juga akan cepat pulih. Nah, berarti sebenarnya waktu istirahat itu nggak perlu terlalu lama. Yang penting kita rileks gitu. Ya, kita rileks, kita istirahat, menghembuskan nafasnya juga nggak tertahan gitu ya. Itu sebenarnya cukup. Nah, kalau di dalam ergonomi itu ada rumusnya menggunakan rest allowance. Ya, ini menggunakan persamaan Murrell ini eh, lama sekali persamaan ini ya, maksudnya ditemukannya tahun 1971 dan pada beberapa penelitian ini masih dipakai. Walaupun kalau misalnya teman-teman pelajari semakin ke sini itu ada balik lagi ya ada mereka-mereka yang bikin persamaan matematika untuk menghitung secara lebih detail waktu istirahatnya itu berapa. Tapi eh, kita asumsikan dulu ya, maksudnya kita sekarang perhatikan dulu persamaan Murrell supaya kita tahu sebenarnya konteks menghitung waktu istirahat itu seperti apa. Jadi kalau menurut persamaan Murrell, waktu istirahat itu dihitung dengan mempertimbangkan W, B, dan juga S. Di mana W itu adalah lamanya waktu bekerja dilakukan secara berturut-turut. Jadi lama waktu bekerja secara berturut-turut itu berarti maksudnya dia bekerja tanpa henti. Nah, misalnya tadi ya, kerja dari jam 8, 9, 10, 11, 12. Berhentinya jam 12. Berarti kan dia 4 jam kerja berturut-turut. Tapi kalau misalnya dia setelah 2 jam, dia emang sengaja istirahat 15 menit. Nah, itu nggak bisa masuk dalam kategori itu. Jadi W itu memang eh, lamanya waktu bekerja secara berturut-turut tanpa dipotong. Itu berapa menit? Kemudian ada B. B itu adalah rata-rata energi yang dikeluarkan saat bekerja. Berapa kilokalori per menit. Nah, itu dapatnya dari mana? Nah, ini kita bisa menggunakan acuan ini. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita ukur denyut jantungnya nih ya antara 90 sampai 100 denyut per menit. Nah, itu sudah ada energi ekspenditurnya yaitu sekitar 5 kilokalori per menit. Nah, itu kita bisa pakai angka itu untuk apa namanya menentukan nilai B kilokalori per menitnya. Nah, kemudian ada nilai S. Nilai S ini adalah batas atas energi yang boleh dikeluarkan dalam ukuran kilokalori per menit untuk bekerja 8 jam berturut-turut. Ya, jadi ini sudah given kalau yang nilai S. Jadi kalau nilai S itu eh, ini itu paginya 8 jam berturut-turut. Jadi kalau misalnya penelitian teman-teman itu 4 jam, berarti ini masih bisa dipakai. Gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman mengukur lebih dari 8 jam. Nah, berarti nilai S ini udah nggak bisa dipakai. Gitu ya, selama masih 8 jam ke bawah ya harusnya masih bisa dipakai ya. Nah, untuk laki-laki itu 5,4 kilokalori per menit, untuk wanita memang lebih rendah ya, karena tadi Renault 2 Max wanita juga lebih rendah, yaitu 3,6 kilokalori per menit. Nah,
Kemudian di sini ada nilai 0,3. Ini apa maksudnya? Jadi ini adalah energi yang dikeluarkan saat seseorang dalam kondisi istirahat. Nah, jadi semua tinggal masukin ke sini aja. Oke. Nah, jadi tinggal masukin ke sini, kemudian nanti dihitung R-nya atau lama waktu istirahatnya itu berapa menit. Gitu. Kalau misalnya eh, teman-teman coba ngitung ya, misalnya kemarin ada praktikum ya, mahasiswa sini itu mencoba menghitung lamanya waktu istirahat untuk mahasiswa yang saya treatmentnya itu naik turun tangga 5 kali kalau nggak salah, 5 kali. Nah, itu diukur denyut jantung memang sangat berat, statusnya sangat berat. Ada yang ekstrim berat gitu ya. Nah, itu bisa beristirahatnya bahkan terhitung lebih dari 1 jam. Nah, ya itu mungkin ya, itu mungkin terjadi karena apa? Kalau misalnya kita istirahat itu sebenarnya bisa dengan 2 cara sih, ya. Bisa dengan 2 cara. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan penelitian, terus mau bikin persamaan, ya, mau bikin persamaan matematik, itu kita tinggal hitung aja. Misalnya, hmm, ketika orang itu setelah selesai melakukan pekerjaan, kemudian dia istirahat dengan masih terpasang oximeter ya pada tangannya, kita lihat detak jantungnya setelah 5 menit, setelah 10 menit, setelah 15 menit. Nah, nanti dia berada pada kategori aman itu setelah berapa menit. Nah, itu kan kita bisa ukur sebenarnya kalau kita mau pakai metode eksperimen tanpa menggunakan rumus ini. Makanya biasanya saya sandingkan gitu ya kalau di praktikum. Coba pakai rumus Murel ketemunya berapa, kemudian nanti ketika praktikum benar-benar diukur, dia istirahat itu sampai jantung aman itu setelah berapa menit. Nah, itu dicatat. Kalau ternyata ada perbedaan yang cukup jauh, berarti itu menjadi evaluasi ya, analisis metode. Artinya berarti persamaan moral itu mungkin nggak selalu bisa dipakai untuk ukuran tubuh orang Indonesia. Gitu. Itu ya yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan ini. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi mau ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Jelas atau nggak jelas ya? Dari yang materi sebelumnya juga boleh ditanyakan kalau memang ada yang belum paham. Silahkan. Ini udah paham semua? Ini udah paham semua atau tidak paham Ya, sama sekali? Bu. Iya, siapa yang bersuara ya? Oh ya, Sudek ya. Gimana? Saya, Bu. Boleh, boleh. Untuk ini tadi kan yang dihitung hanya aktivitas fisik ya, Bu. Hmm, Ya, kalau aktivitasnya seperti kayak berpikir itu apa bisa dihitung juga, Bu? oke. Ya, Aktivitas non fisik maksudnya. Seperti itu. ya, 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 ya. Karena Ya. kadang kita berpikir juga tahu-tahu lapar, Bu. Iya, iya, betul. Iya, Bu. Iya. Ya, silakan Pak Panji. Ah, ya, kalau aktivitas berpikir ya tidak menggunakan gerak fisik gitu, apakah bisa kita hitung kayak tadi energi expenditure? Jadi kalau fisiologi itu memang untuk kerja fisik ya. Kalau nanti kita menggunakan kerja akal itu masuknya nanti ke kognitif ergonomik atau ergonomi kognisi yang itu nanti ngarahnya ke kelelahan mental. Jadi kelelahan mental itu sebenarnya nggak bisa diukur dari napasnya terengah-engah atau detak jantungnya itu otomatis. Kalau kita kerja 5 jam mikir terus itu denyut jantungnya naik itu enggak, tapi lebih kepada tingkat stres. Kita merasa stres, kita ngerasa penat itu nanti kan biasanya ada kuesioner-kuesionernya. Dan kalau untuk kelelahan mental, kelelahan pikiran, itu sejauh ini kalau yang tingkat S1 itu memang pakai kayak misalnya NASA, TLX ya, atau analisis SWOT, SWAT. Sebenarnya ada pakai alat ya yang dipasang di otak itu namanya
EEG atau EGG ya, EGG kalau nggak salah. Jadi itu untuk melihat seberapa otak kita itu bekerja keras atau enggak kerja otak kita. Nah, kalau misalnya tadi dikaitkan sama kalau mikir itu juga lapar Bu gitu. Ya lapar karena kita itu mikir juga butuh energi ya kan. Cuman energi kita itu enggak dipakai untuk bergerak gitu, tapi untuk kerja otak gitu. Tapi kalau fisiologi itu memang ke fisik. Jadi semua organ itu bergerak gitu loh. Artinya berkesinambungan bergerak. Makanya kalau misalnya teman-teman mikir saya itu ngerjain skripsi seharian gitu, nggak bergerak, hanya ngerjain skripsi aja dengan jumlah makanan yang sama, dimakan 3 kali sehari, ukuran ukuran makanannya sama dibanding teman-teman itu nggak ngerjain skripsi misalnya seharian tapi olahraga gitu ya, maka energi yang dibutuhkan itu kalau kita hitung secara perhitungan fisiologi tadi itu akan lebih banyak di yang nggak mikir tadi, cuman olahraga tadi. Padahal kalau misalnya kita rasakan energi kita itu sangat berkurang, sangat terkuras ketika kita mikir ya kan. Seharian kita mikir itu kayaknya energi itu terkuras banyak gitu. Tapi kenapa ya kalau kita hitung itu secara misalnya energi ekspenditur atau misalnya kita diet itu nggak berkurang tuh berat badan gitu ya. Nah karena itu, karena kelelahan mental itu nggak bisa diukur eh, secara absolut dengan alat ukur fisiologi kerja. Jadi itu beda alat ukurnya. Kalau ini untuk kelelahan fisik gitu. Sudah. Oh ya Bu. Eh, Berarti mungkin data ini nanti akan menjadi tidak akurat ketika kita melakukan aktivitas fisik dengan bersamaan dengan aktivitas dengan menggunakan pikiran juga. Jadi kayak operator melakukan aktivitas fisik tapi juga mikir bagaimana cara melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Karena untuk di lapangan mungkin kan ada aktivitas fisik plus dengan berpikir juga bagaimana mengerjakan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Iya, ya betul. Jadi makanya kenapa ada juga tuh alat kuesioner atau metode yang menggunakan metode SOFI. Metode SOFI itu metode yang mengcombine sebenarnya antara kelelahan fisik sama kelelahan mental. Cuma metode SOFI ini lagi-lagi ya, kalau kita itu mau mengukur mental itu susah sekali bisa objektif. Makanya biasanya yang kayak kayak gini itu nanti tetap kuesionernya itu subjektif gitu. Apakah dia berkeringat, apakah dia merasa apa namanya napasnya berat atau tuh maksudnya dirasakan sendiri gitu loh oleh operator tanpa diukur secara pasti gitu. Jadi kalau misalnya pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tadi ya secara fisik kita ngelihatnya tuh nggak terlalu lelah gitu dan dia itu berpikir juga gitu, maka bisa menggunakan metode-metode yang mengkombinasikan tadi gitu. Jadi bisa ke Sofi atau kalau misalnya kita lihat kelelahan yang dirasakan itu sebenarnya bukan ke kelelahan fisik tapi lebih banyak ke kelelahan mental. Ya udah berarti kita harap aja dulu yang kelelahan mental yang kita ukur, kita analisis, kelelahan fisiknya itu nanti gitu. Karena kita untuk memastikan bahwa sebenarnya yang capek itu fisik atau mentalnya itu kita bisa menggunakan observasi awal kayak misalnya kalau kita memastikan dulu nih fisiknya tuh lelah atau enggak, kita ukur aja denyut jantungnya, apa denyut nadinya. Heart rate-nya kalau heart rate-nya masih pada posisi atau CVL-nya masih pada posisi dia tidak lelah secara fisik, berarti sebenarnya fisiknya tuh enggak lelah. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan itu lelahnya pikiran gitu, karena dia berpikir gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita melihat pekerja-pekerja yang emang dia mondar-mandir, dia ngangkat, dia berdiri jongkok gitu ya, kepanasan sehingga dia heart rate-nya naik. Nah, berarti ada peluang atau ada kondisi yang emang ini capek secara fisik gitu. Gitu ya, sudah. Jadi alat fisiologi kerja ini dipakai untuk menganalisis kelelahan fisik gitu. Jadi masing-masing itu punya alatnya sendiri-sendiri. Gitu. Ya, ya baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama.
Oke, ada lagi mungkin? Atau cuma sudah aja? Nggak ada? Beneran? Oke. Eh, kalau nggak ada ya, jadi intinya adalah ketika kita menggunakan fisiologi kerja, seperti ini nanti kalau misalnya teman-teman itu mengambil skripsi tentang analisis, nggak boleh analisis ya, misalnya eh, perancangan sistem kerja atau misalnya perancangan alat yang awalnya itu dilakukan dengan analisis kelelahan, perhatikan dulu, observasi dulu kelelahannya ini karena apa? Apakah ada kontribusi kelelahan fisik yang besar atau sebenarnya yang lebih besar tuh kelelahan mentalnya, kelelahan fisiknya tuh nggak ada gitu. Kalau kita sudah bisa pastikan, oh ini lebih banyak kelelahan mental nih, ya sudah, berarti kita fokus untuk memperbaiki di kelelahan mental. Tapi kalau misalnya kelelahan fisik ini yang lebih dominan, karena pekerjaannya emang menuntut fisik juga, ya kita selesaikan ya kelelahan fisik. Kalau dua-duanya gimana? Kalau dua-duanya ya dua-duanya kita selesaikan kalau bisa gitu. Gitu ya. Jadi ketika skripsi jangan memaksakan kehendak untuk saya mau penelitiannya lelah fisik dan mental, dua-duanya mau saya teliti, jangan dulu gitu. Observasi awal dulu, pastikan dia lelah apa gitu. Baru setelah observasi awal kita dapat gambaran, baru kita lakukan penelitian lebih lanjut. Itu ya, teman-teman. Jadi untuk materi fisiologi ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya nanti kita sudah mulai masuk ke agak teori-teori ya, kayak misalnya sistem penglihatan, sistem pendengaran gitu. Jadi kalau misalnya sistem penglihatan, sistem pendengaran itu biasanya saya pakai video dan soal evaluasi karena emang lebih banyak teori sih di situ. Sehingga nanti teman-teman mungkin untuk yang pekan depan nanti bisa uh, lebih banyak melihat video pembelajaran gitu ya.